Kisah dimulai dengan diperlihatkannya seorang mantan tentara yang baru saja pulang kampung bernama Chris. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, ia melihat begitu banyak perubahan yang terjadi di kampungnya itu. Chris yang berencana untuk bekerja di pabrik di daerah itu harus kecewa karena pabrik itu sudah tidak beroperasi lagi. Ia lalu didatangi oleh sheriff setempat bernama Watkins. Watkins pun menjelaskan jika pabrik itu telah lama tutup. When the mill close? 3 years ago this August. It's too bad. Well, it's just simple economics. You're Chris Vaughn? I know your folks. I'm Sheriff Stan Watkins. They give you a ride up to your folks. No, I'm fine, thank you. Watkins lalu mengantar Chris ke rumah orang tuanya. Sebelum masuk, Watkins memberikan posternya agar nanti Chris mau memilihnya untuk menjabat 2 periode lagi sebagai sheriff. Dan kemungkinan akan ada serangan pajar jika sudah mendekati hari H, ya minimal 200.000 per kepala. Kedatangan Chris disambut dengan sukacita oleh keluarganya. For good. I'm home. Really? Hey, Dad. Welcome back. Saat makan malam, Chris mengatakan pada ayahnya jika sebenarnya ia ingin bekerja di pabrik, namun pabriknya sudah tutup. Well, I was planning on working at the mill, but your letters never mentioned it was closed. Ayahnya kemudian menyarankan Chris untuk bekerja dengannya sebagai tukang kayu. Dan beberapa saat kemudian terlihat anak Michelle alias ponakannya Chris bernama Pete. This is your Uncle Chris. Hey, Pete. Pete ini adalah anak yang bandel dan mengingatkan Chris saat ia masih anak-anak. Did you ever smoke anybody? Pete. Boy. Remind you of anyone? Why don't you crash on the floor? Did you really kill people? Keesokan harinya Chris kedatangan sahabatnya bernama Ray. What's up, man? See you, man. Wow. How you doing? Ray bercerita kalau saat ini ia sudah sadar dan tidak lagi mengonsumsi alkohol dan sudah say no to drugs. Karena ternyata ia pernah dipenjara selama 2 tahun akibat narkoboy. Ended up doing 2 years for B&E. Sorry. Yeah. Ray mengajak Chris bertemu dengan teman-temannya yang lain untuk bermain football. You playing ball? Absolutely playing ball. Dan saat mereka akan memulai pertandingan, kini muncullah Jay yang juga adalah teman dari Chris. What brings you home? I just want to relax, catch my breath. Jay mengajak Chris untuk pertandingan persahabatan. Pertandingan pun dimulai dan tim Chris berhasil mendominasi permainan. Di bagian tribun penonton terlihat Pete bersama dengan anggota gengnya yang terlihat sedang menghisap barang haram. Jay yang tahu kelemahan dari Chris lalu memberitahu hal itu pada anak buahnya hingga akhirnya tim Jay berhasil mengalahkan tim Chris. Go low. Left knee. All right. In booth? Yeah. Isolate on Vaughn. Black 19! Black! The outside. That's game. Saat akan pulang, Jay mengundang Chris untuk datang ke kasino miliknya. See you tonight. Good game. Maybe next time. Maybe next time I won't see you in the bleachers smoking weed. Dan malam hari pun tiba. Chris dan teman-temannya datang ke kasino milik Jay. Jay kemudian menemui Chris dan menyarankan untuk menonton pertunjukan penari eksotis. Chris dan teman-temannya kini menikmati pertunjukan itu dan terpaksa harus saya sensor karena bahaya dolar kuning, guys. Dan ternyata penari yang ada di dalam room Chris adalah gadis yang ia kenal bernama Denny. So you're from here, you're just visiting? I grew up here. Chris. Setelah dari tempat itu, Chris melihat permainan judi lempar dadu sembunyi tangan dan Chris melihat ada kecurangan pada permainan itu. I'm in. Hard 6, 5 on hard 6. 6. All right. Oh, please. Chris yang punya rasa kejujuran tinggi merasa harus memberi pelajaran pada pemandu game itu. 6. Looking for 6. Oh. You're good. But I saw it. I saw the switch. Bet your roll is 7. Ia pun berhasil memenangkan game itu, namun bandarnya tidak mau membayar.
Dan beberapa saat kemudian salah seorang keamanan di sana datang dan langsung memiting leher Chris hingga terjadilah keributan. Chris berhasil dilumpuhkan dengan senjata listrik hingga Chris pun tak sadarkan diri. Saat Chris tersadar, ternyata ia kini sudah bersiap akan disiksa oleh Booth, anak buah Jay. Dan akhirnya Chris mengalami luka cukup parah, lalu ia dibuang di jalan. Sungguh jahat yang sudah berbuat seperti itu pada Chris. Mereka mungkin tidak tahu jika Chris ini adalah juara WWE. Lanjut, Chris kini dirawat intensif di rumah sakit. Keluarga Chris terlihat bersedih. Ray juga datang membesuk Chris dengan membawa susu kaleng dan biskuit durian. Melihat kondisi Chris, Ray berkata kalau kampungnya ini sudah tidak seramah dulu lagi. Dan setelah dirawat selama beberapa minggu di rumah sakit Pratama, Chris kini dibolehkan untuk pulang. Need some help? Nah, I'm just milking it. Dan setelah beberapa hari, kondisinya kini mulai pulih. He's feeling better? A little bit. I'm good, Dad. Thanks. Ia pun kembali memulai aktivitasnya, yaitu membantu ayahnya sebagai tukang kayu. I would think about the mill. There's a Home Depot about 15 minutes up the road. Dan saat sedang bekerja, ia didatangi oleh Jay. Jay mengatakan permintaan maafnya tentang kelakuan dari anak buahnya. Dan di sini Chris justru disalahkan atas tindakannya. But they say you went nuts, man. If you had a problem, shouldn't you have come to me? Pardon, it wasn't easy for me to get my guys to agree not to press charges. Jay meminta Chris untuk bergabung dengannya dan ingin menjadikan Chris sebagai kepala keamanan di kasino milik Jay itu. Namun Chris menolak. Chris, I want to make you head of security. No. Ia juga menyerahkan uang damai pada Chris agar Chris mau melupakan kejadian itu. Dan sekali lagi, Chris menolak tawaran dari Jay. Come on, man, don't be like that. Dan dengan rasa kecewa, Jay pun pulang. Beberapa saat kemudian, Chris mendatangi Sheriff dan ingin mengajukan tuntutan terhadap peristiwa yang menimpanya baru-baru ini. Namun kata Sheriff, kasusnya sudah ditutup dan juga Chris masih beruntung karena ia tidak dituntut oleh pihak kasino karena tindakannya itu. Kasino tempat Chris dianiaya merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar di kampungnya itu, dan maka sangat tidak mungkin untuk menuntut mereka. Karena jika terjadi hal pada kasino dan kasino itu ditutup, maka kampungnya itu tidak akan bisa berkembang seperti saat ini. Case closed, basically. This is my town, okay? That casino is the main source of revenue in this town. I'm not gonna let this stand. I'm not gonna let this stand. Chris sadar jika Sheriff ini sudah menjadi bagian dari kasino yang tidak akan mungkin berani mengusik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasino itu. Ia pun pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Lanjut, Chris yang sedang berada di rumahnya kini didatangi oleh Danny yang mengantarkan jaket Chris yang tertinggal saat kejadian di kasino. Danny? Nice to see you, dear. Chris lalu mengantar Danny menuju ke mobilnya sambil mengobrol. Real go-getter, that one. Still work for him, though. Rent's gotta be paid, Chris. Saat kembali masuk ke rumahnya, Chris mendapat kabar kalau Pete hampir saja celaka gara-gara narkoboy. Chris yang tiba di TKP lalu memarahi teman-teman Pete dan menanyakan di mana mereka mendapatkan barang haram itu. From the security guys working at the casino. Dan karena sudah tahu jika narkoboynya berasal dari pihak keamanan kasino, maka dengan segera Chris lalu bersiap untuk melakukan tindakan berbahaya. Chris sempat dicegah oleh abahnya, namun ia tetap saja pergi. Chris! Chris! Chris awalnya ingin masuk ke dalam kasino itu dengan shotgun, namun ia mengurungkan niatnya dan mengganti shotgunnya dengan balok kayu. Ia pun masuk dan mulai mengamuk di sana. Sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya, dan saya mohon dukungannya agar channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Amin.
Guess that changes our relationship a bit, huh? Akibat perbuatannya itu, Chris harus ditahan oleh polisi. You should not have come looking for trouble. Pengacara Chris mengatakan bahwa jika hal ini dimasukkan dalam persidangan, maka Chris akan mendapatkan hukuman penjara sekitar 18 tahun. Namun jika ia mau mengakui kesalahannya, apalagi ia punya catatan militer yang bagus, maka Chris hanya akan mendapatkan tahanan rumah selama 3 bulan dan pelayanan masyarakat. Namun Chris tidak mau mengakui kesalahannya dan ia pun tetap ingin hal ini diselesaikan di pengadilan. Saat persidangan, bukti-bukti dan saksi sangat jelas mengatakan kalau Chris bersalah. This went crazy. Complete psychopath. Me and my men, we were just trying to control him. Very dangerous person. Simple piece of cedar. Destroy property. Yeah, that's correct. My right forearm. Dan hal yang membuat Chris jengkel adalah kelakuan pengacaranya yang sepertinya sangat gelisah dan ketakutan. Ia pun langsung memecat pengacaranya itu. Mr. Crow, you may present your client's case. You're fired. Chris kini melakukan pembelaan terhadap dirinya. Ia mengatakan bahwa ia hanya berusaha menuntut keadilan atas dirinya yang kasusnya tidak bisa diselesaikan oleh sheriff hingga ia pun main hakim sendiri. Ia sangat menyayangkan tentang penjualan pabrik untuk kasino yang telah banyak menipu orang. People used to walk tall in this town. I don't deny anything that was said here today. Ia juga mengatakan tentang orang-orang di kasino yang mengedarkan narkoboy pada anak-anak. Dan jika Chris dibebaskan dari tuntutan ini, maka ia akan mencalonkan diri menjadi sheriff dan akan menjadikan kampungnya itu menjadi aman dari narkoboy, miras oplosan, lempoks, begal, maling sendal di masjid, judi sabung ayam, dan lain-lain. Dan untuk meyakinkan para juri tentang alasan ia sampai mengamuk di kasino, ia pun memperlihatkan bekas luka yang sudah dibuat oleh anak buah Jay. And if you acquit me of these charges, then I'm gonna run for sheriff. And I will make sure that this... Jack Bond, take your seat. Or you're all charged with contempt. Beberapa saat kemudian, juri kini membuat keputusannya. Dan akhirnya, Chris dinyatakan tidak bersalah, dan ia pun resmi terpilih menjadi sheriff di kampungnya itu. We find the defendant, Chris Vaughn, not guilty. This is mine. Dan hal pertama yang dilakukan Chris sebagai sheriff adalah memecat semua deputi yang pernah bekerja dengan sheriff sebelumnya. Well, you won the election. Congratulations. You're all fired. Suatu hari ketika berpatroli, Chris bertemu Jay di jalan. License and registration. Di sini Jay terlihat sedang mengejek Chris tentang kehidupannya yang tidak pernah sukses. Dan Jay juga mengatakan bahwa Chris tidak akan sukses menjadi sheriff. Chris ternyata menanggapi hinaan Jay itu dengan memecahkan lampu sen belakang mobilnya. Karena belum memiliki anggota, Chris kini mendatangi sahabatnya Ray dan mengajaknya untuk bekerja dengannya sebagai deputi. Tentulah, Ray yang pengangguran ini sangat senang mendapatkan pekerjaan itu. Sekalipun Ray sebenarnya sangat benci dengan polisi karena masa lalunya. Come on, man. You know I hate cops. Ray, I need your help. Oh, don't do that. I'm a convicted felon. Got a little pull around here. Chris memberi tugas pertama pada Ray untuk mengantarnya menuju ke tempat peredaran narkoba di sekolah. I get to wear a uniform. Chris dan Ray kini memulai penyelidikannya. Dimulai dengan mencari informasi dari pengguna dan pengedar-pengedar kecil, hingga akhirnya mereka tiba di bandar besar, yaitu Booth, anak buah Jay. Nothing there. Now you read me my rights. There may be something else in here. Dan dengan cara yang ekstrim, mobil Booth kemudian dipotong-potong karena mengira jika Booth menyembunyikan narkoboynya dalam mobil itu. Namun tindakan sheriff dan deputinya itu tidak membuahkan hasil. Booth lalu mengatakan bahwa apa yang sudah mereka lakukan akan ada ganjarannya. It's not just me, actually. There's
There's a whole lot of people on. You're gonna get hurt. Chris tahu bahwa nyawa keluarganya pasti akan terancam dengan tindakannya ini. Maka ia pun memberikan senjata pada ayahnya untuk berjaga-jaga. You might need this. Chris, listen. You be careful. Dan saat kembali ke kantornya, Chris menyuruh Ray untuk berpatroli dan berjaga di rumahnya. Saat sedang bersantai sambil menonton YouTube channel bukan film, Chris kedatangan tamu cantik. Danny yang katanya lagi gabut datang membawakan makanan untuk Chris. Danny menceritakan kalau ia sudah tidak lagi bekerja di kasino dan berharap Chris sebagai sheriff yang baru bisa melakukan perubahan. Dan setelah itu, adegan anu-anu pun terjadi. Keesokan harinya, Jay si bos kasino yang sudah tahu tentang kejadian yang menimpa Booth, kini menyuruh anak buahnya untuk bertindak. Do it. Dan tak lama setelah itu, kantor serif pun diserang oleh sekumpulan orang bersenjata, yang mana itu adalah mantan serif Watkins dan para deputi yang sudah dipecat oleh Chris. Who needs to step away from the vehicle now, Vaughn? Get down! Sementara itu di rumah Chris, anak buah Jay juga sudah ada di sana. Mereka sempat menangkap Pete, namun Pete berhasil kabur dan Ray terkena tembak di kakinya. Ray yang dibantu oleh Pete kini melawan satu penjahat itu di dapur. Sementara Michelle berhasil ditangkap oleh satu penjahat. Keluarga Chris kini sudah berhasil digiring dan bersiap akan dieksekusi, kecuali Pete yang sudah berhasil kabur. Lalu sesaat kemudian salah satu di antara penjahat ini turun mencari temannya karena mendengar ada keributan. Dan saat turun, penjahat yang kita sebut saja namanya Carlos ini menemukan temannya tergeletak tak berdaya bersimbah darah. Dan Ray yang ada di sana menyuruh Carlos untuk menyerah dan meletakkan senjatanya. Namun karena mencoba melawan, maka Ray pun menembaknya. Sementara itu satu penjahat lagi ditendang oleh Michelle hingga jatuh ke bawah. Ray yang ada di sana langsung menembak penjahat itu namun meleset. Dan dengan berani, Ray mendatangi penjahat itu yang sedang reload dan langsung menghajarnya. Kembali ke Chris, Watkins dan pasukannya terus membabi buta menghamburkan peluru ke dalam kantor serif. Situasi ini membuat Booth panik dan meminta Chris untuk membebaskannya. Dan agar Chris mau, maka ia pun menyebut di mana lab Narkoboy J diproduksi. Namun saat akan keluar, Booth terkena tembakan dan tewas saat itu juga. Chris lalu mencoba masuk ke area bawah kantor dan mulai menembak satu persatu anggota Watkins di sana. Hingga kini tersisa Watkins yang kemudian masuk ke dalam kantor dan terus menembak. Danny yang panik tiba-tiba menembakkan pistolnya hingga membuat pandangan Watkins teralihkan dan Chris pun memanfaatkan hal itu dan langsung menembaknya. Danny dan Chris kini sudah aman. Chris pun langsung menuju ke rumahnya di mana ia menemukan Ray saat ini sedang bertarung. Dan satu penjahat yang tadi terkapar kini bangkit dan bersiap untuk menembak Ray dan Chris. Namun untungnya, ayah Chris datang dan menembak penjahat itu. Setelah masalah di rumahnya beres, Chris lalu menuju ke pabrik tempat lab pembuatan Narkoboy berada. Dan memang betul, di dalam pabrik itu ada laboratorium Narkoboy. Dan saat masuk ke sana, ternyata sudah ada Jay yang menunggu. Hey, Chris. Dan kedatangan Chris pun disambut dengan perangkap yang sudah disiapkan oleh Jay sebelumnya. That was my favorite sound. Get up!
Jay lalu menyerang Chris, namun Chris berhasil menangkap pemukul Jay hingga mereka berdua pun terjatuh. Dan saat di bawah, Jay berhasil mendorong Chris hingga Chris pun terjun langsung ke tanah. Chris yang memang sudah lama punya masalah dengan lutut kirinya harus memperbaikinya akibat terjatuh tadi. Dan Chris nyaris terkena serangan kapak naga geni dari Jay. Dan pertarungan keduanya pun berlanjut. Yang akhirnya Chris berhasil memenangkan pertarungan itu dengan menutupnya dengan hantaman pada lutut kiri Jay. Lutut dibayar lutut. This is my town. You're under arrest. Di akhir film, Sheriff Chris dan Deputy Ray sudah menutup kasino dan film pun tamat. Cara yang dilakukan Chris dengan main hakim sendiri mungkin tidak dibenarkan, namun faktanya, hal ini justru membuat orang-orang di sekelilingnya sadar bahwa terkadang untuk mengungkapkan kebenaran yang ditutupi dengan konspirasi dan persekongkolan butuh hal yang ekstrim. Demikian alur cerita film kali ini, dan kembali saya menyarankan untuk menonton film ini secara full agar bisa merasakan aksi yang sesungguhnya dari film ini. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!